Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat keluargaku bahagia, kembali lagi di rumah Transmigrasi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Konawe. Di video ini teman-teman kita mau panen cabai rawit lagi nih. Di sini tuh masih kemarau ya teman-teman, tuh tanahnya masih kering banget. Malam masih ada kiriman hujan, tapi itu pun sebentar. Siangnya sudah panas lagi dan tanahnya tetap masih aja kering ya. Nih teman-teman bisa lihat sendiri ya, garing banget. Di sini kayak gersang banget gitu, tapi rasanya tetap alhamdulillah, masih bersyukur cabenya kita masih tetap berbuah ya, sekalipun ya tidak banyak tapi alhamdulillah. Suka dukanya di dalam transmigrasi itu banyak banget gitu ya teman-teman, pastinya banyak banget, berat banget iya, dan pastinya kalau di sini nggak ditambahin ya teman-teman bilang gitu, yang dilihatkan yang bagusnya saja. Iya benar sekali ya teman-teman, seandainya duka-dukanya itu saya lihatkan di sini semua, mungkin teman-teman semuanya ya nangis ya, pada nangis semuanya, malah nggak jadi terhibur. Jadi untuk yang sulit-sulitnya saya skip aja ya teman-teman. Teman-teman tinggal menikmati aja yang enak-enaknya aja gitu ya. Biasanya orang-orang tuh kalau melihat enak ya hidupnya, enak banget, enak ya jadi kamu, ini serba ada gitu ya. Pasti pernah kan ngalamin hal yang seperti itu dibilang enak gitu ya. Padahal orang lain nggak tahu seperti apa prosesnya kita gitu kan. Jungkir baliknya kita itu seperti apa orang lain nggak tahu gitu ya. Nggak apa-apa mereka nggak tahu, yang penting mereka bisa melihatin hasil enaknya gitu ya, lihat enaknya gitu, biar mereka itu terinspirasi, nggak ada sulitnya gitu. Jadi mereka biar terinspirasi ngelihat enak ternyata hidupnya gitu ya, dan mereka bisa terkerentek, aku harus bisa kayak dia gitu. Sebenarnya lebih baiknya kayak gitu ya teman-teman. Kalau seandainya jeleknya, buruknya ini saya tempelin di sini semuanya, dalam video pasti ada jeleknya, mungkin teman-teman nangis semua ya. Dan ya di sini kan intinya bisa menghibur, seneng gitu kan, yang lihatnya kayak menginspirasi. Pastinya yang jelek-jeleknya di skip, iya dong, yang jelek pasti di skip dong, dibuang-buang jauh-jauh, yang dilihatkan yang bagus-bagusnya saja. Tuh contohnya kayak ayam-ayam kita tuh sudah mulai berkembang dengan bagus ya, alhamdulillahirobbil alamin gitu teman-teman ya. Jadi kita bersyukur aja gitu ya, apa yang kita miliki tetap bersyukur, dan apa yang kita rasakan pada saat ini pun tetap bersyukur, sekalipun itu mungkin agak menyakitkan, tetap bersyukur gitu ya teman-teman. Jadi dari awal saya itu terus disuruh bersyukur terus, sekalipun kita kayak apapun rasanya tuh tetap disuruh bersyukur loh teman-teman. Karena apa, masih ada orang lain yang lebih parah lagi dari kita gitu. Jadi konsepnya di sini tetap bersyukur ya teman-teman. Jadi kalau kita itu hilang rasa syukurnya, itu bener loh, sama Allah itu ditambah lagi susahnya, ditambah lagi rasa sulitnya, itu bener-bener ditambah. Sekalipun mungkin ini kedengarannya kayak lebay banget sih, cuman bersyukur aja, kayak orang tuh nggak pernah ngerasakan sulit gitu kan. Sebenarnya bukan begitu konsepnya teman-teman ya, tapi pada dasarnya memang lebih, yang positifnya itu memang harus bersyukur. Kayak kita itu ditimpa musibah gitu ya, kayak kita di jalan naik motor, kemudian tiba-tiba bensinnya habis. Dari perumahan-perumahan itu jauh bangetin, terus dari arah bensin juga jauh. Kita itu disuruh bersyukur loh teman-teman. Coba bayangkan, bensin habis di jalan sendirian, gak ada orang, tuh disuruh bersyukur. Itu logisnya gimana coba? Masa kita dapat musibah kok disuruh bersyukur? Bersyukurnya apa teman-teman? Nggak taunya pas setelah ada bantuan, bensin kita itu udah keisi, kita pulang, ternyata di depan itu ada pohon tumbang teman-teman. Jadi kalau seandainya tadi kita nggak kehabisan bensin, otomatis barangkali ya, udah pasti ya, kita tadi udah kejatuhan itu pohon gitu teman-teman. Jadi intinya di situ. Itu dulu saya belajar bersyukur itu sulit banget teman-teman, kayak nggak dipercaya. Masa kita dapat musibah disuruh bersyukur? Nggak mungkin ya, nggak mungkin banget. Tapi setelah kita jalani, kita berusaha, ternyata hikmahnya itu banyak banget. Jadi teruntuk teman-temanku semuanya yang selalu menonton video ini, terapkanlah bersyukur gitu ya. Jadi yang pertama itu, yang syukur itu sepele banget. Jadi kalau kita itu udah kufur satu nikmat ya teman-teman, satu nikmat kita kufur, udah dicabut, besok nggak akan balik lagi gitu ya teman-teman.
Jadi intinya bersyukur gitu ya. Makanya dari itu di video ini aku nggak pernah ngasih yang jelek-jelek ya, karena itu tadi teman-teman ya. Oke teman-teman, dari sekilas ngobrol-ngobrolnya tadi ya, kita berlanjut petik cabenya lagi. Oh ya teman-teman, kemarin tuh aku sempat jual cabai di pasaran ya. Dan waktu itu aku udah seneng banget. Ini cabeku tuh udah bagus, kayak udah paling ngerasa paling besar sendiri kepalanya ya. Cabeku udah bagus ini gitu kan. Ternyata teman-teman aku terkejut loh, Mbak, ini cabai yang apa kemarin ya, aku lupa. Namanya apa ya? Salai satu salai dua, ini cabai salai satu, cabai salai apa gitu pokoknya teman-teman ya. Bukan ini Mbak, ada lagi yang lebih bagus Mbak, yang harganya lebih mahal gitu kan. Saya ditunjukkan, ternyata beda jauh teman-teman cabenya, dan itu cabai pun jarang terlihat di pasaran loh. Padahal tuh apa aku dibohongi gitu, kayak aku masih kayak nggak percaya aja. Tapi ini Mbak yang mahal gitu katanya. Tapi habis itu aku bingung banget sih. Ternyata setelah aku panen ini tadi teman-teman, itu ada yang cabai mirip banget kayak yang di pasar itu tadi teman-teman, dan itu baru cuman berapa pohon, dan buahnya juga berapa pohon. Padahal cabai kita yang paling banyak yang ini. Aku juga paling suka buah-buah yang ini teman-teman nih. Ini buahnya bagus banget ya, merah semua dalam satu pohon. Ini kemarin belum kita panen hampir semingguan lebih ya, soalnya kan kita jualan juga ya. Jadi setelah kita terjun ke jualan teman-teman, ternyata lahan pekarangan kita itu agak nggak keurus gitu ya, karena udah capek banget. Pulang jualan itu pasti langsung tidur ya, kadang sarapan dulu, nanti kalau udah nggak kuat langsung tidur gitu teman-teman ya. Bangun-bangun udah siang gitu, habis itu nanti ngeracik lagi buat jualan besok gitu ya teman-teman. Kadang-kadang capek banget, kayaknya hari ini libur aja jualannya, soalnya kayak capek bangetin. Tapi setelah kalau nggak jualan kayaknya sayang banget gitu ya, udah jadi bahan, gimana lagi nanti mau muter gitu. Pasti pejuang-pejuang receh gitu ya teman-teman, yang ngalamin hal seperti ini pasti tahu banget gimana rasanya muter uang gitu ya. Uang tuh diputer terus, diputer, kalau nggak diputer pasti macet, dan kalau udah macet wallahu alam gitu ya teman-teman. Itu rasanya kayak sakit banget. Dulu sewaktu aku awal jualan ya teman-teman, pertama-tama jualan itu kalau nggak jual rasanya sakit banget teman-teman. Kayak sakitnya gimana ya, ya Allah, seharusnya aku tuh udah jualan, dan jualan hari ini seharusnya udah dapat untung sekalipun itu 10-20 ribu gitu ya, dan kayak ngebantu banget gitu. Dan waktu itu ya teman-teman, rasanya kayak kalau nggak jualan besok nggak punya sayur gitu kan, kalau nggak jualan besok nggak punya beras, kayak gitu ya teman-teman. Jadi masa-masa itu tuh kayak bener-bener kayak sebuah tamparan, kita tuh harus bertekad lebih kuat gitu ya teman-teman. Yang awalnya tadi ngantuk jadi nggak ngantuk, yang awalnya capek jadi nggak capek. Sebenarnya ya capek, tapi karena inget besok nggak punya apa-apa gitu, jadi kayak harus ayo bangun, ayo kuat, ayo bisa gitu ya teman-teman. Jadi teman-temanku semuanya yang nonton video ini, yang ada dimanapun berada, yang masih males-males, ayolah kita bangkit gitu, ayo kita semangat. Mumpung kita itu masih sehat, mumpung kita masih longgar, mumpung masih ada kesempatan, kita manfaatkan kesempatan. Mumpung masih anaknya kecil gitu mungkin ya, mumpung masih muda. Pokoknya intinya seperti itu ya teman-teman. Jadi karena kesempatan itu tidak datang yang kedua kali. Selama masih ada kesempatan kita manfaatkan gitu ya teman-teman. Nih alhamdulillah teman-teman, cabeku lumayan ya. Tapi tidak sebanyak kemarin ya. Kalau kemarin itu penuh satu ember ini teman-teman, satu bak itu penuh ya. Dan itu aku seneng banget ya Allah, seneng banget rasanya ya. Itu kemarin yang satu bak itu dapatnya 5 kilo loh teman-teman, 5 kilo. Tapi alhamdulillah harganya kemarin berapa ya aku lupa teman-teman, pokoknya di atas 30 insya Allah ya, karena jualnya turun ya teman-teman. Jadi bukan jual di lahan transmigrasi. Kalau jual di lokasi transmigrasi rata-rata 20.000 ya teman-teman, karena aku sambil keluar kayak sambil posting gitu ya. Jadi memang sengaja aku bawa keluar. Mungkin kalau seandainya aku di situ aja ada sinyal, mungkin nggak bakal aku jual keluar ya gitu teman-teman. Dan ini hasilnya cabai yang kita panen tadi ya, merah merona. Ini udah malam hari teman-teman, tuh nggak dapat satu penuh kan, cuman dapat setengahnya. Ini setengahnya mungkin ada 2 kiloan ya kalau nggak lebih.
Oke teman-teman, keesokan harinya ini kita pergi keluar ya, sambil roasting, sambil jual si cabai yang kita panen tadi. Dan ini kita singgah di sawah teman-teman. Ini sengaja banget aku singgah di sini karena aku roasting di sini tuh lebih tenang aja, nggak ada ribut-ribut yang keras-keras, nggak ada suara motor. Ada suara motor tapi agak jauh, dan di sini lebih sejuk gitu ya. Di sini Pak Joko nemenin aku, Pak Jokonya lagi tidur pulas teman-teman. Dan ini ya dia teman-teman, kemarin tuh aku panen ini ya, apa namanya ini, talas taro ya. Ini satu pohon, karena kemarin ini pohonnya tuh berdekatan banget sama batang pisang dan buahnya itu udah nongol-nongol. Akhirnya aku penasaran banget sih dia buahnya banyak apa enggak, dan udah panen belum sih, soalnya kita juga nggak tahu loh teman-teman, talas ini masa panennya tuh berapa bulan juga kita nggak tahu. Kayak kalau ubi jalar itu kan ada yang 4 bulan 6 bulan gitu ya, dan kalau untuk talas sendiri kita tuh sama sekali nggak tahu sama sekali teman-teman. Cuman kemarin iseng aja coba sih diambil buahnya, dan ini teman-teman kita rebus ya, enak teman-teman ya. Sebenarnya udah pernah makan, cuman kayak seneng aja ya udah panen di sini. Alhamdulillah, sebenarnya macam panenan kita udah banyak, tapi jumlahnya masih cukup gitu ya teman-teman. Oke, sekian dulu ya video aku teman-teman.